Teman-teman, selamat datang. Kali ini saya akan membahas film tentang perjalanan waktu. Mengambil setting di sebuah kota kecil di mana 3 orang gadis mati dibunuh oleh pembunuh berantai. Masing-masing korban dibunuh saat mereka berusia 16 tahun dengan jumlah 16 tikaman. Jamie Hooks adalah remaja yang tumbuh dengan normal, kecuali bahwa ibunya, Pam, adalah ibu yang super paranoid. Jamie merasa ibunya berlebihan bukan karena alasan ibunya itu mengada-ngada, karena teman-teman yang terbunuh pada masa lampau itu adalah teman-temannya sendiri pada tahun 1987. Singkat cerita, Jamie masuk ke dalam mesin waktu yang dibuat oleh sahabatnya dan kembali pada tahun 1987. Seperti apa ceritanya? Inilah Totally Killer. Tepatnya 27 Oktober 1987 pertama kalinya terjadi pembunuhan. Pertama bernama Tiffany di garasinya. Kedua, Marissa yang dibunuh 2 hari kemudian. Dan Heather di parkiran pasar malam. Mereka dibunuh dan ditikam sebanyak 16 kali. Awal video memperlihatkan Jamie merupakan anak yang tumbuh dewasa, yang ibunya salah satu teman korban. Hari itu dia bersiap-siap untuk pergi nonton konser. Sambil mendengarkan musik rock dengan suara yang begitu keras, ibunya menghampirinya dan setelah itu bersiap menemui Amelia. Sempat dilarang ibunya untuk pergi karena malam ini malam Halloween, tepat malam pembunuhan itu. Setelah berargumentasi begitu panjang, akhirnya dia diizinkan dengan syarat ayahnya yang mengantarnya. But your father is driving you. He's waiting till it's over. I want to miss the opener. Honey. Stay safe, honey. I love. Dan pada akhirnya Jamie diantar oleh ayahnya ke rumah Amelia untuk menjemputnya dan bersama-sama pergi di tempat konser itu. Dan juga bertemu sama ibunya pada saat itu juga. Ibu Jamie yang telah sendirian di rumah itu menghitung beberapa permen yang tersisa untuk malam Halloween itu. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Ternyata ada laki-laki yang berseragam pembunuh killer tersebut. Ternyata dia beneran pembunuh dan dia mencoba masuk untuk menerobos. Akhirnya dia masuk, tapi ibu Jamie bisa berhasil menghindarinya karena sudah mempelajari pancat silat sebelumnya. Perkelahian terus berlanjut. Ibu Jamie berhasil untuk melarikan diri dan mengambil pisaunya. Dan pembunuh itu keluar dari rumah. Ternyata dia datang lagi tiba-tiba memukul dari belakang dan akhirnya di sini tidak bisa lagi melarikan diri ibunya Jamie dan akhirnya tetangga yang sudah melihat mayat dari ibu Jamie itu langsung lari keluar dan melaporkan ke polisi. Jamie yang mengetahui akan hal itu menangis senangis-nangisnya di kamarnya sendiri. Andaikan dia tidak pergi nonton konser, mungkin kejadian itu tidak akan terjadi. Di keesokan harinya di bangku kuliah, dia kedatangan serip kepolisian untuk mengajarkan perlindungan diri karena kita sama-sama tahu bahwa pembunuh yang sudah 30 tahun itu tidak datang dan menghilang, akhirnya datang kembali. Namun salah satu dari serip itu mencurigai bahwa ayahnya Jamie yang membunuh ibunya karena menurut berita yang beredar dia sempat semesang pada ibunya dan ayahnya. Kan memang seharusnya seperti itu kan. Jamie mendengar akan kecurigaan dari serip itu cuma bisa marah bahwa kalian yang tidak becus sudah 35 tahun kejadian ini tidak terungkap siapa pembunuhnya. Dan Jamie pada saat itu juga datang ke, sebut saja itu adalah pasar malam, di mana tempat itu adalah ada alat yang namanya mesin waktu yang telah dibuat oleh temannya dan sudah di-set di tahun 1987. Sebulan dia bertemu dengan Amelia, dia kembali ke rumahnya, namun di perjalanan ada orang yang mengikutinya. Dan di kamarnya dia merasa ada hal aneh di balik kamarnya, ternyata bapaknya yang mengintip. Bukan mengintip sih, lagi ngecek anaknya sendiri. Jamie mencoba mengkonfirmasi kepada ayahnya tentang apa yang dikatakan oleh serip di tempat kuliahnya tadi. Dan ayahnya memohon kepada Jamie untuk berhenti mendengarkan Chris, yang sebenarnya bisa jadi dia menjadi pengganggu pemikiran Jamie ke depannya. Esokan harinya dia bertemu dengan dia itu seorang wartawan di lingkungan itu dan sudah lama membahas tentang
pembunuh tersebut. Dan dia menyampaikan kepada Jamie bahwa ada titip surat dari ibunya, semacam nota bahwa selanjutnya dia yang akan terbunuh. Sebulan dari itu dia ke pasar malam kembali dan bertemu dengan pembunuh tersebut, dan tiba-tiba dia masuk ke dalam mesin waktu dan tidak ditahu ternyata mesin waktu itu terkena pisau dari pembunuh tersebut. Tahu-taunya ternyata alat itu berfungsi dan berhasil mengantarkan Jamie ke tahun 1987 sebelum terjadinya pembunuhan ketiga orang teman ibunya sendiri itu. Jamie langsung sadar akan kejadian itu dan mencoba untuk menutup tempat mesin waktu itu. Tidak butuh waktu untuk berpikir, Jamie langsung mencari tahu di mana dia bisa menemukan ketiga orang itu, dan dia langsung pergi ke kampusnya langsung di sini. Dan pada saat itu dia menyamar sebagai pertukaran pelajar dari daerah lain, dan resepsionisnya itu langsung saja memberikan bahwa ada pelajaran saat ini juga, olahraga, semacam olahraga ya. Dia masuk di situ dan kaget dia bertemu dengan ketiga orang yang terbunuh itu, termasuk dia bertemu dengan ibunya sendiri. Di olahraga itu dia tidak paham sama sekali olahraga itu olahraga apa. Masa iya selegal ini? Padahal itu bisa membunuh orang ya. Di sini dia langsung melihat ibunya dan dia kaget. Dan setelah itu dia mencoba untuk menceritakan atau semacam ngobrol dengan mereka bertiga. Tapi dia juga tidak bisa langsung harus bagaimana dari awalnya, dan dia tidak butuh waktu lama, dia langsung menemui polisi dan menyampaikan bahwasanya akan terjadi pembunuhan dan dia membawa bukti foto tersebut. Tapi masa lalu itu dia tidak percaya bahwasanya kok ada pembunuhan yang sudah akan ditahu, ya semacam jadul-jadul lah pada saat itu. Dia berpikir untuk bertemu dengan Ibu Amelia di tahun lalu itu yang bisa membuat mesin waktu itu, dan dia mencoba menjelaskan maksudnya. Setelah lama berbicara, akhirnya Ibu Amelia itu percaya bahwasanya memang dia dari masa depan dengan memperlihatkan HP-nya juga pada saat itu. Tidak butuh waktu yang lama, Jamie dan ibunya Amelia langsung datang ke mesin waktu itu dan memperlihatkan bahwa ini buktinya pisau ini. Dan dia mencoba untuk bagaimana agar ibunya Amelia itu bisa memperbaiki mesin waktu itu agar dia bisa kembali ke kampung halamannya. Di masa sekarang, ayah dari Jamie itu mencari Jamie karena tiba-tiba hilang, dan Amelia langsung datang memberitahukan bahwasanya aku tahu Jamie kemana. Dia pakai mesin waktunya. Dan di masa lampau, Jamie berusaha untuk masuk di dalam pesta di mana tempat itu adalah tempat di mana pembunuhan pertama terjadi oleh pembunuh tersebut kepada Tiffany. Dan dia bertemu dengan ayahnya pada saat itu, dia masih gondrong ya. Dan Tiffany yang pada saat itu tergila-gila pada ayahnya, dia bercumbu pada saat itu. Jamie berusaha akrab kepada mereka bertiga termasuk ibunya. Namun dia diusir kembali oleh yang sudah jadi polisi pada saat yang masa akan datang ya. Dan dia tidak berhenti untuk mencoba masuk kembali karena menjelaskan bahwa pada malam ini akan terjadi pembunuhan. Dia tidak berhenti dan masuk kembali mencari Tiffany. Dia akhirnya disuruh keluar lagi, tapi dia berhasil melawan dan semua mata tertuju padanya, dan dia dibiarkan untuk standby di tempat itu. Dan dia tidak berhenti mencari Tiffany. Tiffany yang bersama dengan ayahnya di masa lampau itu akan melakukan cocok tanam di kamarnya. Dia membaca artikel itu bahwasanya Tiffany itu dibunuh di garasi. Dia mencoba untuk mencari garasi itu, tapi Tiffany masih ada di kamarnya bersama ayahnya. Pada saat ayah dari Jamie yang sebelumnya bersama Tiffany di dalam kamar tiba-tiba pergi entah kemana, ternyata si pembunuh itu ada. Dan Tiffany tidak sadar bahwasanya mungkin itu ayahnya ya, ayah dari Jamie. Dan ternyata Tiffany dibunuh pada saat itu. Jamie berusaha terus mencari Tiffany dan akhirnya dia tertuju ke kamar Tiffany, dan dia mengetuk-ngetuk dan menendang pintu tersebut. Ternyata Tiffany sudah bercucuran dengan darah. Nah, di sini ibu dari Jamie di masa lampau pertama kalinya percaya bahwasanya
Jamie itu tidak berbohong. Kedua polisi itu menanyai kepada Jamie, sebelum-sebelumnya tidak ada pernah terjadi pembunuhan, tapi setelah kamu datang terjadi pembunuhan ini. Setelah itu Jamie bersama dengan ibunya, bersama dengan Ibu Amelia jalan dari tempat acara tersebut dan rencananya mau kembali ke rumah. Dan pertama kalinya di situ ibunya percaya akan cerita dari Jamie tersebut. Tapi Jamie pada saat itu mengakui bahwa dirinya adalah seorang paranormal karena tidak mudah untuk menjelaskan kepada mereka bahwa dia datang dari masa depan. Ibu dari Jamie itu terus berupaya untuk bertanya apakah kita akan terbunuh di masa yang akan datang. Dan Jamie pada saat itu juga menjelaskan kepada ibunya bahwasanya ibu itu akan bersama dengan Black yang tadi itu, yang gondrong itu. Di masa sekarang, Amelia itu berusaha memperbaiki mesin waktunya itu bersama reporter itu. Saya tidak ada sangkut pautnya juga. Kenapa itu reporter itu ada terus ya bersama dengan Amelia? Here, this isn't magic. If your parents don't get married and have kids, then you. Keesokan harinya di kampus, Jamie kemudian bertemu kembali bersama ibunya dan rekan-rekannya dan pada saat itu berhasil bekerja kelompok, dan Jamie kebetulan disandingkan kepada orang baru. Ternyata ada hal yang mencurigakan dari tulisan tersebut, bersama seperti dengan tulisan bahwa kertas yang didapat dari ibunya yang bahwasanya selanjutnya kamu yang terbunuh. Jamie yang mengetahui bahwa selanjutnya yang akan terbunuh itu teman selanjutnya, dia berusaha untuk menyatukan semua mereka dan bermaksud untuk melindungi. Ternyata dia memang bawa ke tempat di mana terjadinya pembunuhan itu. Dan tidak hanya dia juga datang bersama laki-laki tersebut dan berhasil minum-minum di dalamnya bukan ya. Jamie pada saat itu tidak karuan, walaupun dikasih minuman yang masa lampau dia tidak terkontaminasi ya. Dia masih konsentrasi bahwa kenapa ini bisa terjadi. Padahal di tempat ini adalah pembunuhannya. Ternyata dia dikunci di luar, kasihan. Karena menurutnya dia bisa menjadi pengganggu. Jadi di antara teman-temannya hanya ibunya yang saat ini masih bisa percayalah akan apa yang dikatakan oleh Jamie, tapi yang lain belum tentu ya. Jamie terus berpatroli di luar dan ibunya mengatakan tiba-tiba tersadar ya pada saat dia mau enak-enakan sama ayahnya di masa lalu. Dia tersadar bahwa malam ini akan terjadi pembunuhan. Ternyata pembunuh itu memang datang. Jamie mengetahui akan hal itu, berusaha untuk masuk dan menghentikannya. Ternyata dan akhirnya teman yang kedua itu terbunuh pada saat itu juga. Tapi pembunuh itu berhasil dibuat kabur oleh teman-teman dari Jamie. Alhasil dia mengambil sampel darahnya yang maksudnya itu bisa dicari sidik jarinya siapa pembunuhnya. Tapi namanya juga masa lalu, dia belum ada teknologi seperti itu. Ibu Amelia pada saat itu tetap mencoba bagaimana caranya agar Jamie bisa kembali di. Kami melihat mobil yang sempat dia curigai dan orangnya sendiri itu yang berhasil satu kelompoknya di dalam kampus yang mencurigakan. Ibu Amelia pada saat itu terus mencoba bagaimana caranya agar Jamie bisa kembali dan pulang ya. Salah satunya cara karena powernya itu lagi rusak itu yang mesin waktu, dia pakai alat itu ya, alat yang berputar-putar semacam yang di pasar malam itu. Jamie beserta rekan-rekan yang terbunuh pada saat itu berencana untuk menangkap pembunuh itu, di samping Mama Amelia itu pada saat itu berusaha untuk bagaimana mengembalikan Jamie. Nah, dia mengatur siasat pada saat itu dengan asumsi bahwasanya yang terbunuh selanjutnya itu kan yang ketiga itu temannya dari ibunya. Dia mencoba untuk diatur ya bagaimana supaya pembunuh itu bisa mengikutinya, dan artinya semacam dijebak lah. Randy. Jadi
Heather pada saat itu mencoba untuk masuk di kayak lorong-lorong hantu ya. Jadi di dalamnya itu teman-temannya sudah menunggu di dalam, dan alhasil pembunuhnya tersebut itu ikut di belakangnya ya. Kita lihat di sini apakah berhasil dia dibunuh. Nah, selanjutnya di sini. Setelah perkelahian begitu panjang, akhirnya pembunuh itu terbunuh juga, dan Jamie membuka topengnya. Ternyata tidak terduga guys, Doug yang ternyata pembunuhnya pada saat masa lampau itu. Setelah saling bertanya kenapa Doug bisa melakukan hal itu, akhirnya terjawab sudah. Ternyata ketiga teman dari ibunya ini sempat mencela, semacam membulilah pacar dari Doug ini, yang membuatnya mau balas dendam kepada mereka bertiga termasuk ibunya. Dan apa yang terjadi di tengah pembicaraan mereka, akhirnya Heather terbunuh pada saat itu juga. Wah, siapa lagi ini? Ternyata kita lihat ya, siapa dia sebenarnya. Ibu Amelia yang sudah memperbaiki alat tersebut akhirnya berpamitan kepada Jamie. Ternyata pembunuh itu datang tiba-tiba. Dan di sini belum diketahui siapa sebenarnya dia, padahal Doug sudah terbunuh. Siapa dia sebenarnya? Ibunya tiba-tiba masuk karena mengetahui bahwasanya jangan sampai kalau Jamie terbunuh dia tidak bisa kembali di masa depan. Termasuk pada saat itu ibunya berhasil ditikam ya, tapi Jamie berusaha untuk spin. Akhirnya ibunya bisa terlempar keluar dan topengnya mengikuti. Ternyata pembunuhnya itu dia datang dari masa depan juga. Jadi pengacara ini sengaja menyamar sebagai pembunuh selanjutnya, padahal pembunuh masa lalu itu sudah terbunuh, agar beritanya itu bisa terekspos terus dan dia bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah. Dan pada akhirnya Jamie bisa kembali ke masa depan kembali, tapi si wartawan ini tidak berhasil kembali. Dan sekianlah ceritanya. Ibunya masih bisa diselamatkan karena bisa menghentikan si wartawan tersebut untuk kembali di masa depan.